dengan materi ada. Kalau pelatihnya bukan SC juga bisa menang. Kan saya duduk di VVIP. Ada yang samperin saya. Pengurus PSSI. Pokoknya orang di sekitar sepak bola lah. Siapa orang terkenal ya? lah. Bukan yang lagi viral. No, bukan dia. Kan dia marah tuh. Dia ada sepak Dudu lain. Towel. Ini orang lain. Saya nggak mau sebut ada. Dia bilang gini, dengan materi ada. Kalau pelatihnya bukan SC juga bisa menang. Saya langsung melihat muka dia. Nggak, saya nggak dengar dengan jelas apa Pak. Kalau Dengan materi sekarang yang ada, dengan materi pemain yang sekarang ada, jadi tanpa STI, tanpa pelatihnya Sintayong, juga bisa menang, kata dia. Saya bilang, saya sampai balik ke muka dia. Kalau bukan pelatihnya STI, belum bisa dia meramu sebaik ini. Karena ini strategi dan game plan-nya belum tentu semua pelatih sama, saya bilang. Jadi belum tentu, memang membantu dengan materi yang ada, mempermudah dia. Tapi yang ingin saya katakan gini, orang jangan dulu berpikir dengan materi yang ada langsung simsalabim jadi. oke, betul. Setuju nggak Bung Bindu? 100% saya setuju. Kalau kita mau lihat perbedaannya, kita bisa melihat sekarang. Bukan saya juga membela buta STY. Nah, artinya begini Pak, kalau saya menjelaskan sesuatu itu berdasarkan dengan facts, fakta. Jadi kalau ada yang mau kritik saya atau mau menghujat saya bisa tunjukin itu fakta. Ya. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Oke, kita lihat timnas Indonesia U20 kita yang sebelumnya. Ya. Oke, materi pemain itu kan juga masih pemain-pemain muda, ya beberapa memang Sintayong bawa ke TC, ke pemusatan latihan, yang saya ingat pada saat itu ke Kroasia atau ke Turki juga ya. Ya. Bukan artinya timnas Indonesia U20 itu selalu menang. Ya. Kalah juga, ya kan, terus Ya, ada juga kalah menang lah. ada juga kalah telak, ada juga menangnya. Tapi cara bermain itu ada yang namanya taktik. Ya kan, pemain disuruh bergerak kemana, coba kamu tutup di sini, kamu tutup di sini. Ada juga dikasih tahu pemain itu pressingnya seperti apa, ya kan. Jadi dengan adanya taktik seiring berjalannya waktu, timnas Indonesia U20 kita mulai progres, akhirnya kita lolos ke Piala Asia U20. Ya. Padahal kita nggak perlu lolos, karena kita sudah menjadi tuan rumah yang akhirnya kita nggak jadi host. Ya. Maksud saya, sekarang kita bandingkan dengan timnas Indonesia U20 yang sekarang. Lagi ditulun. Lagi ditulun. Ya, saya bukan ingin menjudge. Ya. Ya, hasil akhir itu bukan prioritas. Seperti yang tadi saya katakan. Kalah menang itu beda. Cara bermain. How we play. How the players play and how the players mindset terhadap tim lawan. Nah, ini yang sekarang bisa kita lihat perbedaannya di sini saja. Ya, kita bukan Kita lihat. membandingkan. Saya tidak membandingkan. Memang timnas U20 kita yang sekarang masih baru. Sintayong juga dulu masih baru. Timnas U20-nya. Ada juga pemain-pemain trial yang dia ambil, yang pemain keturunan yang akhirnya gak jadi. Tapi secara permainan, we can see a game plan. Nah, itulah baru pelatih yang memang istilahnya tuh kayak dia punya pemahaman tentang taktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru yang saya upload. Oke, menanggapi sebuah diskusi yang sangat bagus dari Bung Binder ya, dengan Bapak yang satu ini, saya belum tahu namanya. Rasanya sangat aneh jika ya, sampai saat ini masih saja ada oknum yang tidak suka dengan keberhasilan yang ditunjukkan oleh Coach Sintayong bersama dengan timnas senior di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika kemarin timnas kita membantai Filipina dengan skor yang cukup telak 2-0. Masih ada yang nyinyir. Ada yang mengatakan bahwa dengan materi pemain yang ada, siapapun pelatihnya pasti akan menang. Ya, pertanyaan ini tentunya pernah dilontarkan oleh Bung Towel. Di suatu wawancara dia mengatakan hal yang sama. Bahwa dengan materi yang ada, pasti pelatih lain pun bisa melakukan. Kata Bung Towel ketika itu bahwa Coach Sintayong terlalu dimanjakan oleh PSSI dengan menghadirkan atau dengan datangnya para pemain keturunan, dengan datangnya para pemain diaspora. Orang ini tentunya masih menjadi teka-teki bagi kita semua ya. Kira-kira siapa lagi? Apakah dia ini adalah Anton Sanjoyo yang kita ketahui bersama kemarin dia mengatakan bahwa ketika Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 2-0 dan memastikan diri untuk lolos ke fase ke ronde ketiga, dia katakan bahwa
itu bukan merupakan sebuah sejarah. Menurut Anton Sanjoyo bahwa itu hanyalah sebuah prestasi. Saya jadi curiga dengan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa dengan materi pemain yang sama, pasti mereka akan melakukan seperti yang STY lakukan. Yang disampaikan oleh Bung Binder ada benarnya juga, teman-teman. Bahwa materi pemain boleh sama. Bagaimana taktikal itu pasti beda antara setiap pelatih. Bagaimana setiap pelatih itu punya caranya masing-masing membaca sebuah permainan. Ya, kita boleh mendapatkan teori yang sama, tetapi insting dari setiap orang itu tentu berbeda. Selama ini yang dibangga-banggakan oleh Bung Towel CS terkait dengan bagaimana pelatih lokal itu kenapa tidak dipakai. Kita melihat di Toulon kemarin ya, Toulon Cup, Timnas U20 hadir di sana, mengikuti kompetisi itu bersama Coach Indra Safri. Kita bahkan menjadi bulan-bulanan di sana. Ini bukan soal kalah dan menangnya, tetapi bagaimana cara bermain sepak bola itu. Jujur, beberapa hari yang lalu saya menanyakan kepada kawan saya bilang, bagaimana dengan Euro kali ini? Katanya begini, Euro kali ini mainnya jam 2 jadi kita malas nonton. Sekarang malah saya itu lebih senang menonton Timnas. Ini sebuah kalimat yang terdengar sangat sederhana, tetapi maknanya sangat luas bagi kita. Bagaimana bangsa ini terlalu banyak persoalan yang terjadi, mulai dari peristiwa Vina Cirebon, kasus Sambo. Peristiwa itu yang membuat seolah-olah kita ini hidup terpecah belah. Tetapi hanya dengan sepak bola, di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong mampu mempersatukan kita seluruh Indonesia. Saya masih tidak habis pikir jika masih saja ada manusia yang berpikir negatif tentang Coach Sintayong. Saya mau katakan begini, jika Anda mengatakan bahwa kalau dengan materi pemain yang ada, Anda bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Pertanyaan saya untuk Anda, ya, siapapun Anda yang cara berpikir Anda satu server dengan Towel CS. Apakah kehadiran para pemain yang ada saat ini itu karena pelatih lokal? Atau begini, apakah ketika timnas kita dilatih oleh pelatih lokal, akankah ada para pemain diaspora seperti Nathan Joe, Calvin Verdong, Tom Haye, Ivar Jenner, Rafael Strijk, mereka bisa datang ke Indonesia. Mereka bisa mau memenuhi panggilan dari Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Saya yakin pasti mereka tidak mau ya. Sekalipun ketua umum PSSI-nya itu Bapak Erick Thohir. Saya mempercayai bahwa euforia, kebanggaan, keinginan dari para pemain diaspora ini untuk membela timnas Indonesia semata-mata karena ada dua sosok di negeri ini. Yang pertama tentunya karena Bapak Erick Thohir. Yang kedua tentunya karena sosok Coach Sintayong. Mereka melihat bagaimana rekam jejak dari Coach Sintayong ketika beliau menangani timnas Korea Selatan, di mana saat itu Korea Selatan mampu menghajar timnas Jerman. Atas dasar itulah yang membuat para pemain diaspora itu sangat tertarik datang untuk membela merah putih tanpa dibayar sepeser pun. Dan bahkan itu membuat Singapura, Malaysia, Vietnam merasa kaget. Kok bisa ya? Mereka itu dinaturalisasi tanpa dibayar sepeser pun. Jadi buat Anda buka pikiran Anda, ya. Buka cara berpikir Anda itu, jangan terlalu
seperti orang yang hidup di dalam tempurung, seperti katak di dalam tempurung. Sempit saja pikiran Anda. Anda yakin bahwa dengan materi pemain yang ada, pelatih manapun bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Coach Sintayong? Harus kita akui bahwa salah satu poin yang mungkin menjadi perhatian dari Coach Sintayong adalah soal lini depan. Ya, lini depan yang sampai saat ini masih minim gol. Itu harus kita akui bersama. Tetapi apalah artinya jika orang membanding-bandingkan timnas kita dulu yang punya striker-striker yang sangat mematikan, tetapi kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Bersaing di level AFF saja kita sulit setengah mati. Tapi sekarang, walaupun kita minim striker, minim mencetak gol, tapi kita mampu terbang tinggi. Itulah satu-satunya poin positif yang harus kita syukuri. Kita selebrasi dulu dong. Indonesia akhirnya tembus ya coach ke ronde ketiga Piala Dunia. Keren dong musiknya dong. Keren banget. Gue bingung aja ada orang nggak happy coach. Gue juga nggak ngerti. Hanya orang gila yang tidak ngerti happy. Kenapa? Bahkan banyak teman-teman gue yang di Belanda, yang fans FC Utrecht lah, yang kenal beberapa pemain Shane, masih selamat. si Ivar, ya masih selamat. Bilang keren mainnya Belanda. Temen gue Belanda yang di Indonesia juga bilang luar biasa pencapaian ini. Gue nggak ngerti juga. Tapi itu kan minoritas, sangat kecil. Iya, tapi mengganggu lah. Lo kalau orang biasa nggak Iya apa-apa. Kalau lo public figure gitu yang ditonton orang, menurut gue sih ini kita bicara kepantasan tentang nasionalisme. Lu boleh nggak setuju dengan pelatih, lu nggak boleh nggak setuju dengan Erick Thohir atau siapa. Betul. Tapi kalau Indonesia ngegolin, happy dong. Happy Indonesia dong. menang, Itu happy dong. merah itu. Itu Garuda yang menang. Lu Betul. mau lu apa gitu? Iya. Dengan kalimat kayak menang Piala Dunia aja, ya Allah. Ya mungkin lah kita. Gue sepanatik-fanatiknya, gue pastikan nggak mungkin lah Indonesia menang Piala Dunia. Benar nggak? Ya. Realistis saja lah kita. Lihat aja lah. Tapi harus kita selebrasi. Kita harus apresiasi karena yang kita capai sekarang 5 tahun yang lalu atau 6-7 tahun yang lalu orang nggak akan berpikir bahwa kita sudah sejauh ini dengan pemain Orang yang tidak akan nggak berpikir. dikenal orang di dunia lah kasarnya gitu, dengan pemain biasa aja kita bisa mencapai semua, nggak ada yang mikir. I mean, lu bisa menang di U23 lawan Australia, lawan Korea, kapan itu terjadi? Lawan Jordan. Hanya di zaman Sintayong, Pak Erik. Hanya di zaman Sintayong, di zaman Pak Erik. Nah, kita harus apresiasi itu bahwa kita pernah kalah lawan Irak, bla bla. So what? Hasilnya kan nggak mungkin kita menang terus, itu kan nggak make sense. Justru orang-orang itu nunggu kesempatan pada saat kita kalah dinyinyirin. Padahal nggak mungkin lah, nggak make sense kita harus menang terus. Betul. Dan coach dulu itu kita itu menang lawan Singapura juga happy. Lawan Timor Leste, lawan Brunei gitu. Jadi sekarang lo bayangin lo, kita sekarang satu negara ya dari ASEAN yang lolos. Cuman Indonesia. Begitu juga yang kemarin AFF. Semifinal. Lo gila, yang lain nggak ada gitu. Menurut saya sih. Semifinal Asia ya. Asia loh. Hampir lolos Olimpiade. Itu kita masih nggak di-appreciate, nggak ngerti juga. Ya sudah, biarlah. Sudahlah, biar. Jadi menurut gue sih Semua kita orang boleh berbeda pendapat lah. Iya, betul. Semua orang beda pendapat. Ya, kita boleh berbeda pendapat, tetapi kalau kita melihat Bung Towel yang tanpa sedikit rasa bahagia ketika timnas kita menang, ketika Tom Haye, ketika Rizky Ridho membobol gawangnya Filipina, tidak ada ekspresi bahagia sekalipun. Inilah orang-orang yang patut kita pertanyakan jiwa nasionalismenya. Apakah di dalam tubuhnya dia itu mengalir dari Indonesia? Ataukah seperti apa? Sebuah perkataan yang menarik dari Abang Hilmi Yahya yang mengatakan 5 tahun lalu kita tidak pernah membayangkan bahwa Indonesia akan seperti ini. Teman-teman, kalau melihat bagaimana kisruhnya
sepak bola Indonesia ketika itu tentunya membuat kita tidak pernah membayangkan bahwa kita, timnas Indonesia itu akan bermain di Piala Asia, bahwa timnas Indonesia itu akan mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan lolos ke ronde ketiga. Kita tidak pernah membayangkan di 5 tahun lalu bahwa timnas senior itu lolos sampai ke 16 besar Piala Asia. Kita tidak pernah membayangkan 5 tahun lalu bahwa timnas U23 kita itu bisa lolos sampai ke semifinal, bahkan nyaris main di Olimpiade. Itu kita tidak pernah membayangkan. Ya, orang-orang seperti Anton Sanjoyo, Anja Semara, Towel, kemudian Henry Satrio, kemudian ada satu pelatih yang merasa dirinya paling jago, Fahri Husaini. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu kontra dengan keberhasilan yang sudah ditunjukkan, yang sudah dibuktikan oleh Coach Sintayong. Keberhasilan itu bukan semata-mata harus ada trofi. Ya, bukan semata-mata harus ada trofi. Tetapi grafik yang kita lihat itu sangat-sangat positif. Dunia mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini sudah mencapai level yang sangat bagus. Terkait kalah dan menang itu merupakan suatu hal yang biasa. Tapi bagaimana kita menikmati sebuah permainan itu yang harus kita syukuri. Saat ini ketika Indonesia bermain, dia kalah saja kita tidak pernah stres kok. Kalau saya ya, bagaimana dengan teman-teman? Dulu, kalau Indonesia kalah itu stresnya luar biasa. Sekarang kenapa kita tidak stres? Karena pola permainannya itu sangat indah dan enak ditonton oleh mata, enak dilihat oleh mata ini. Gila cuy, pernyataan dari Justin Hubner di story benar-benar kena sih. Ini kira-kira translate-nya gini, sebelumnya tuh nggak ada yang mau main sama Indonesia pada saat belum ada kemungkinan lolos ke Piala Dunia kan ya. And now they see we do good, itu kayak sekarang kita udah bagus, sekarang kita udah berjuang menuju ronde 3 menuju Piala Dunia. Sekarang dia malah mau join gitu. Maksudnya joinnya telat, kenapa nggak pas berjuang dari bawah gitu. Funny people. Ini gue setuju sih sama perkataan Justin Hubner, kayak ibaratkan lo kalau mau ngebela Indonesia 100% lo harusnya bela dari kemarin dong, pas lagi di bawah terpuruk-puruknya kan. Jangan pas udah masuk Piala Dunia lo mau join gitu. Itu yang pernyataan ini gue setuju banget sih, karena kesel banget ya sih, lo udah berjuang dari bawah, benar-benar lo nasionalis banget tuh pada saat Indonesia belum ke ronde 3 ya. Berjuang di ronde 2, berjuang di Piala Asia, and then giliran udah masuk Piala Dunia lo mau masuk. Nah tapi guys, ya menurut pandangan gue pribadi juga, walaupun statement Justin Hubner ini benar, ini kayak statement ini sih kayak julid, kesel aja mungkin ya. Lagi pula kan Justin Indo banget nih berarti ya, punya DNA julid. Nah tapi bagi gue, kalau misalnya di ronde 3 ini kan sulit ya. Sulit banget menurut gue mah, ini mah lu nggak ada chance yang gede, bahkan di bawah 50% lu untuk lolos ke Piala Dunia gitu. Dan lu butuh pemain yang bagus. Dan pemain yang bagus ini sangat amat dibutuhin menurut gue pribadi sih. Kalau ada pemainnya oke, emang benar-benar levelnya oke, top grade untuk masuk ke timnas Indonesia, ya kita harus welcome. Gak boleh yang nyinyir gitu lah. Jadi semisal nanti nih, kayaknya beberapa hari lagi atau beberapa minggu atau beberapa bulan ada berita baru soal pemain timnas yang baru, mungkin dia grade A, top grade, ber-MM, market value-nya, ya kita harus bersyukur, alhamdulillah gitu. Karena ya kita butuh amunisi juga untuk ke Piala Dunia. Jadi untuk statement Justin Hubner nih cuma kita anggap aja statement lewat aja ya. Lagi pula ini statement juga benar, ada benernya, nggak salah. Ini justru statement yang menunjukkan bahwa Justin Hubner tuh nasionalisnya tinggi. Dia tuh nunjukin kalau dia tuh bener-bener cinta banget dari lama, dan dia udah nunjukin hasil kerja kerasnya atas cintanya tersebut gitu. Keren Justin. Ya jadi kalau misalnya ada pemain yang top grade, bagus, datang join, ya masih fine aja sih menurut gue. Bahkan kita butuh kan untuk di ronde 3. Ya kita realistis aja lah ya untuk hal-hal yang begini. Dah gitu aja, semoga timnas kita masuk Piala Dunia. Tapi gue tuh lebih optimis Piala Dunia 2030 tau daripada 2026. Let's see aja ya.
Kalau saya optimis bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Ini tentunya saya melihat bagaimana kerja keras dari Erick Thohir untuk menghadirkan pemain-pemain top yang punya darah Indonesia yang bermain di Eropa ya. Ini tentunya adalah sebuah persiapan yang sangat matang, tidak main-main, karena peluang kita untuk lolos itu sangat terbuka, ya, sangat terbuka. Kalau kita ingin menempuh jalan yang singkat, tentunya di ronde ketiga ini wajib kita ya setidaknya runner up lah, itu otomatis. Tapi kalau kita mau menempuh jalan yang panjang, tentunya akan sampai kepada ronde kelima, ya, ujung buntunya di situ. Tapi tentunya sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi, saya optimis bahwa perjalanan timnas Indonesia hanya sampai di ronde ketiga, dan tentunya ronde ketiga inilah yang akan memastikan Indonesia bermain di Piala Dunia 2026. 86 kan Indonesia juga lolos ke putaran akhir ya untuk Nah ini dia ya, kalian netizen sepak bola Indonesia jangan langsung percaya sama omongan orang yang tidak berdasarkan data ya. Jangan langsung percaya sama omongannya ini ya. Dia bilang sejarah yang mana? Timnas 86 lebih dulu buat sejarah lolos ke putaran akhir. Cek sejarah. Biar aku kasih tahu sama kalian ya, boleh kalian cek sendiri. 1986 itu Indonesia itu kualifikasi Piala Dunia cuman lolos sampai putaran kedua. Nah, putaran kedua dia bilang putaran akhir, nggak ada putaran akhir. Cek aja sejarah, kan itu yang menang kan Korea Selatan kan dengan agregat 6-1. Korea Selatan mengalahkan Indo. Kalau memang putaran akhir, Korea langsung lolos itu Piala Dunia. Nyatanya enggak. Korea Selatan harus main di final playoff zona lawan Jepang. Nah, setelah dia lawan Jepang baru dia lolos. Coba cek. Jadi seandainya waktu 86 itu Indonesia yang menang lawan Korea, apa Indonesia langsung lolos? Enggak, dia harus lawan Jepang lagi di final zona, baru Indonesia lolos. Berarti itu apakah itu putaran akhir? Enggak. Jadi si Anton Sanjoyo ini cuman omong doang. Anton Sanjoyo Sontoloyo. Gara-gara itu apa? Gara-gara pengamat bola ya senior, suka-sukanya ngomong padahal belum tentu benar gitu loh. Makanya menurutku ya, pandit-pandit yang ada sekarang itu, ayolah kalian muncul. Banyak pandit-pandit hebat yang berdasarkan sejarah, tapi memang objektif ya, bukan anti Sintayong, bukan anti naturalisasi. Ya ini kayaknya satu rombongan lah ya, kayak Bung Towel ya kan, kayak Jelas lah Bang. Anjas Asmara, semua mereka sama. Intinya begitu, kayak terlalu sinis sama Indonesia ini. Jadi itu hoax ya, itu bukan benar. Putaran akhir, enggak. Cek sejarah, kalau itu putaran akhir, Korea harusnya langsung lolos karena dia menang agregat 6-1 lawan Indonesia. Enggak, dia harus main satu pertandingan lagi di final zona, baru lolos. Makanya tahun 86 tuh 2 negara Asia yang lolos, Irak sama Korea. Ya, jadi jangan asal ngomong ya. Ngomonglah berdasarkan data yang benar. Jangan asal ngomong. Metro TV juga undang pandit yang benar ya. Kalian juga jangan termakan langsung. Cek sejarah. Betul nggak? Boleh dicek ya yang ku bilang ini ya. Salam sepak bola Indonesia. Sintayong nih bos, bukan kaleng-kaleng ya. Sintayong timnas kita 2024 ini lebih tinggi prestasinya dari 86. Kenapa? Karena di 86 tuh nggak lolos Piala Asia 84, nggak lolos Piala Asia 88. No ya. Kita lolos round 3, tapi kita juga kemarin main di Piala Asia 2023 dan kita lolos Piala Asia 2007. Oke, Anton Sanjoyo? Oke, Anton Sanjoyo Sontoloyo, kamu itu satu server sama si Towel itu tuh. Sama kakek Anjas Mara itu tuh. Kau pikir kami netizen Indonesia ini goblok apa? Bodoh apa seperti Anda? Sok mau menipu ya, mau menipu kami. Bahwa di tahun 86 timnas pernah melakukan sejarah, melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong saat ini. Anda malu nggak? Dibuka faktanya oleh abang kita yang satu ini. Bahwa di tahun 86 itu Korea Selatan yang menang agregat 6-1 atas Indonesia masih melakukan 1 kali pertandingan untuk bisa menentukan diri
bermain di Piala Dunia. Ini pandit-pandit sepak bola yang menganggap dirinya ini paling benar. Lalu semudah itu mereka mau membodohi kita netizen Indonesia. Hei, ini bukan zaman dulu bro. Ini zaman sudah canggih. Ya, banyak cara. Ya, banyak cara untuk bisa mencari tahu informasi. Kalau Anda mau membodohi, silakan bodohi diri Anda sendiri. Sanjoyo, sontok loyo. Baik teman-teman, sekian sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.